Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tareksa dengan NIM 241910101079. Di sini saya akan membahas tentang kapasitor. Untuk definisi dari kapasitor sendiri adalah kapasitor adalah komponen elektrolit pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik melalui dua palet konduktor yang dipisahkan oleh isolator atau di elektrolit. Ketika diberi tegangan, salah satu pelat ini menyimpan kelebihan elektron, sementara pelat lainnya kekurangan elektron, sehingga terciptanya beda muatan. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan disebut kapasitansi, yang diukur dalam satuan farad. Dalam rangkaian listrik, kapasitor banyak digunakan untuk menyimpan energi sementara, menyaring sinyal, menstabilkan tegangan, serta memisahkan arus searah DC atau arus bolak-balik AC. Fungsi untuk kapasitor sendiri yang pertama menyimpan energi listrik sementara dalam bentuk muatan untuk digunakan kembali saat diperlukan. Yang kedua mengatur frekuensi dalam rangkaian osilator atau radio dan perangkat komunikasi. Yang ketiga adalah menstabilkan tegangan dan arus, terutama pada rangkaian catu daya agar tegangan tetap konstan. Yang keempat adalah kopling dan bypass pada rangkaian elektronika untuk memisahkan bagian-bagian tertentu dari sinyal listrik. Macam-macam kapasitor adalah yang pertama adalah kapasitor keramik yang menggunakan bahan dasar keramik sebagai dielektronik, biasanya berukuran kecil pada frekuensi tinggi. Ini adalah gambar dari kapasitor keramik. Untuk kapasitor tantalum itu mirip kapasitor elektrolit tapi lebih stabil dan tahan lama, juga memiliki polaritas. Ini adalah contohnya. Yang ketiga adalah kapasitor elektrolit, memiliki polaritas plus dan minus. Kapasitasnya besar, sering digunakan pada power supply untuk menyimpan energi menstabilkan tegangan. Yang selanjutnya adalah kapasitor mika, menggunakan mika sebagai dielektrolit sambil terhadap suhu frekuensi, banyak dipakai di peralatan radio frekuensi. Untuk yang kelima, kapasitor kertas, menggunakan kertas yang dilapisi logam sebagai dielektrolit. Ini jarang dipakai karena digantikan oleh kapasitor film. Untuk yang terakhir adalah kapasitor polyester, yaitu jenis kapasitor film yang menggunakan lapisan tipis plastik polyester sebagai bahan dielektroliknya. Kapasitor ini dikenal sebagai ukuran fisik kecil, harga murah, dan kestabilan cukup baik. Jadi kapasitor yang terakhir ini sekarang lebih sering dipakai daripada kapasitor kertas karena emang lebih efektif dan harganya lebih murah. Untuk kapasitor, rumus-rumus dari kapasitor sendiri, yang pertama adalah C sama dengan Q per V. Untuk atau biasa dikenal juga dari Q sama dengan C per V. Untuk Q itu adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan C adalah kapasitor dengan satuan farad, V tegangan dengan satuan volt. Untuk rumus yang kedua yaitu rumus energi yang berhubungan dengan kapasitor, ini ada satu yaitu E sama dengan setengah CV kuadrat. Untuk E adalah energi dengan satuan joule, C adalah kapasitor dengan satuan farad, dan V adalah tegangan dengan satuan volt. Yang selanjutnya adalah rumus kapasitor. Rumus kapasitor yang atas itu adalah rumus kapasitor rangkaian paralel. Untuk C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah Cn. Dan rumus rangkaian seri kapasitor itu adalah C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per Cn. Jadi intinya rumus kapasitor ini adalah sebenarnya mirip dengan rumus dari 1 per R. Jadi R itu kan hambatan itu kan. Nah, tapi perbedaannya di sini cuma kalau rangkaian kapasitor itu seri, kalau di itu rumusnya sama dengan hambatan di rangkaian paralel gitu. Jadi ditukar aja. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Yang saya ambil ini adalah sebuah kapasitor dengan besar 50 mu farad diisi dengan tegangan 20 volt. Hitunglah energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu E sama dengan setengah CV kuadrat. Untuk E sama dengan setengah kali 50, dikarenakan nanti satuannya harus farad, jadi kali 50 dikali 10 pangkat min 6
dikali 20 kuadrat atau tegangannya itu kan 20. Jadi E sama dengan 50 bagi 2 itu 25. Berarti 25 dikali 10 pangkat min 6 dikali 400. Itu sama dengan E-nya itu 0,01 Joule. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.